Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan lagi-lagi kita melihat market hari ini drop cukup parah. Kita bakalan mulai dulu dari coin market cap sebelum kita masuk ke chart. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar atau terkoreksi 6,01%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 25.900-an, Ethereum 1.380, kemudian BNB 245, Cardano 0,48, XRP 0,33, Solana 29, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata terkoreksi ranging antara 2,sekian% hingga kurang lebih 8%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, kita masih melihat per 24 jam terakhir nih guys, masih banyak traders yang nakal yang masih mencoba untuk catching the falling knife. Dan akhirnya, lagi-lagi dalam 24 jam terakhir kita melihat ada sekitar 181 trader itu ke liquid dengan total value yang ke liquid itu ada sekitar 510 juta dolar. Jadi dalam 2 hari terakhir itu ada sekitar 1 miliar dolar guys yang kecuci. Dan ya, kalau misalnya kalian perhatikan untuk hari ini tidak seperti kemarin ya, dimana kita lihat 80-an% itu orang-orang yang long yang kena. Hari ini justru menarik ya, dimana 67% yang long yang kena. Jadi orang-orang yang short juga ada sebagian yang ke liquid. Guys, dalam keadaan market yang ekstrim seperti ini, kalaupun kalian memang pengen trading, usahakan sekali lagi risk management harus kalian terapkan, harus disiplin guys. Jangan sampai kalian menganggap bahwa kalian bisa gitu ya menebak di mana bottomnya dan kalian mencoba buy dan tanpa stop loss gitu ya, apalagi dengan leverage yang besar, kalian itu sangat berpotensi mendapatkan likuidasi gitu ya. Jadi dalam keadaan market seperti ini ya, kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman untuk masuk ke market, ya sudah di sideline dulu guys, tunggu dulu di sidelines, oke? Sampai kalian ketemu lagi setupnya baru mungkin kalian masuk. Itu untuk traders. Tapi kalau para investor, kalau misalnya kalian memang tekniknya dollar cost averaging, ya fine-fine saja. Saya pribadi juga masih tetap melakukan hal yang sama. Saya sudah sering sampaikan teknik yang saya terapkan untuk melakukan investasi di crypto adalah dengan melakukan dollar cost averaging, oke? Nah, kemudian yang kedua, kita masuk sedikit ke data on-chain ya guys. Dan ini adalah Bitcoin Exchange Reserve di all exchange, alias stok Bitcoin yang berada di semua exchanges. Dan menariknya, walaupun kalau kalian perhatikan harga Bitcoin sekarang terus-menerus drop, tapi Exchange Reserve itu tidak mengalami kenaikan. Alias sampai sekarang masih saja lebih banyak orang-orang yang menarik Bitcoinnya keluar daripada exchange daripada yang dimasukin. Itu yang ditunjukkan di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan dalam 1 bulan terakhir saja, dari tanggal 23 Mei sampai sekarang, 23 Mei ya, 23 Mei itu stok Bitcoin di exchange masih ada kurang lebih di sekitaran 2,5 juta Bitcoin. 2,5 juta Bitcoin. Sedangkan di data terakhir di tanggal 13 Juni, kalau kalian perhatikan di sini, nah 13 Juni itu udah tersisa 2.428 Bitcoin. Jadi ada kurang lebih sekitar 70.000 Bitcoin yang kembali ditarik keluar dari exchange selama kurang lebih sebulan terakhir. Oke, jadi sekali lagi guys, ini adalah data on-chain yang bisa kalian pakai untuk pedoman mid-term dan long-term. Saya sering sampaikan ini tidak bisa kalian gunakan untuk trading di short-term. Namun masih ada saja orang-orang yang mengatakan, kok data on-chain-nya masih bullish tapi kok kita harganya nggak naik-naik. Ini sudah saya sering sampaikan guys. Kalau misalnya data on-chain seperti ini tidak bisa kalian gunakan untuk scalping, short-term trading. Itu nggak bisa. Hanya untuk mid-term dan long-term. Dan ini guys, bukan opini saya loh ya. Ini adalah fakta karena ada datanya. Dan tugas saya di sini hanya menyalurkan informasinya saja ke kalian. Bahwa yang kita lihat sekarang adalah exchange reserve-nya itu terus-menerus tergerus. Dan teori paling sederhana, teori supply and demand gitu ya, bahwa ketika supply terus-menerus menurun alias semakin langka, nah ketika nanti demand-nya mulai lagi datang, ya harganya kemungkinan pasti akan naik gitu guys. Oke,
Dan untuk sekarang tentunya kita mungkin melihat demand-nya belum terlalu signifikan karena tentunya keadaan ekonomi makro yang sekarang lagi uncertain banget gitu kan. Dan itu menyebabkan ya demand-nya nggak terlalu banyak, supply-nya tapi terus tergerus. Oke, jadi kita pun nggak bisa melihat harga langsung ngeroket ya, karena demand sekarang juga lagi rendah banget. Walaupun ya dari waktu ke waktu kita melihat stok yang berada di exchange itu terus digerus. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui. Apalagi kalian seorang investor jangka panjang gitu ya. Kalian jangan sampai terlena gitu dengan pergerakan harga 1 hour chart, 4 hour chart, ataupun bahkan daily chart. Kalian itu investasi di sini untuk 4-5 tahun ke depan, guys. Jadi kenapa kalian harus pedulikan pergerakan di 1 hour chart, 4 hour chart, daily chart. Yang perlu kalian lihat itu di weekly atau monthly. Kecuali kalau kalian traders. Ya beda cerita, traders kan misalnya kalau kalian scalper ya mungkin lihatnya 15-minute chart. Atau swing trade mungkin lihatnya di 4 hour daily chart, itu oke. Tapi kalau kalian katakan kalian sebagai seorang investor jangka panjang di crypto, tidak relevan kalau misalnya kalian lihat pergerakan price action di 1 hour chart, 15-minute chart, atau bahkan 4 hour chart gitu. Karena itu akan tidak berpengaruh ketika nanti kalau misalnya kita udah ngelihat Bitcoin menuju lagi ke cycle yang baru, di weekly gitu ya, pergerakan kita sekarang itu hanya secuil doang guys. Penurunan dari sekitar 29.000 ke 26.000 itu hanya secuil doang kalau kalian lihat di weekly. Kalau kalian lihat di 15-minute chart ya mungkin itu sangat mengerikan gitu ya. Tapi kalau kalian zoom out ke time frame yang lebih besar, kalian baru akan nyadar, oke, ini memang kita penurunan dari 29.000 ke 25.000 bahkan tadi. Tapi kalau di weekly chart, ini penurunannya nggak terlalu kelihatan malah gitu kan. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir, saya kembali pengen ingatkan ke kalian untuk yang pengen join gitu ya, tim saya di kompetisi WSOT Bybit yang berhadiah hingga 8 juta USDT. Kalian masih bisa ya melakukan pendaftaran dengan link yang sudah akan saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kalian akan masuk ke squad saya gitu ya. Namanya adalah IndoPride. Linknya nanti sudah saya sertakan, kalian tinggal klik dan langsung kalian tinggal join saja. Dan kalau kalian ikutan, nanti kalian akan mendapatkan berbagai reward ya, yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, yang harusnya kalian udah tahu ya, apa-apa saja rewardnya. Ini saya mungkin kasih lagi sekilas. Nah di sini, kalian kalau untuk early bird bonus, kalian akan dapat $50 dalam bentuk bonus gitu ya. Kemudian untuk trading fee kalian juga dapat diskon hingga 20%, dan kalian juga berkesempatan gitu ya memenangkan NFT yang limited edition ketika kalian udah KYC level 1 ya, syaratnya ini, dan kalian juga bisa ikutan untuk lucky draw. Oke. Dan tidak ada ruginya sebenarnya kita ikutan ini guys, karena kalaupun kalian nggak ikutan ya, kalau kalian trading di Bybit ya sama aja, kalian hitungannya cuma kayak trading biasa gitu, cuman di sini kita sekalian ikutan kompetisi. Jadi kalau misalnya kalian pengen join grup saya atau squad saya, silakan kalian klik saja link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian nggak perlu harus punya modal yang besar, nggak harus punya 100 juta rupiah ditaruh ke dalam Bybit baru boleh trading, nggak. Kalian trading walaupun volumenya kecil, walaupun modalnya cuma kecil-kecilan, fine-fine saja guys. Ini ya hitungannya cuma have fun saja gitu ya. Kalau misalnya menang ya syukur, kalau tidak ya kita hitungannya have fun aja. Dan sekalian kita memang trading juga kan, kita kan seorang trader. Jadi silakan klik link yang ada kolom description di bawah untuk segera mendaftar. Batas pendaftarannya kurang lebih tanggal 20-an Juni kalau tidak salah. Oke? So, kita langsung sekarang masuk aja ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen bahas dari weekly chart terlebih dahulu. Oke? Nah, di weekly chart kita bisa melihat bahwa untuk sekarang weekly RSI itu sudah sedikit lagi hampir menyentuh area oversold guys. Oke? Dan saya cukup yakin bahwa apabila Bitcoin dalam 1-2 minggu ke depan kembali mencetak weekly candle dalam keadaan merah, kita kemungkinan besar sudah akan melihat weekly RSI berada dalam keadaan oversold. Oke? Dan kenapa ini signifikan? Karena secara historis ketika weekly RSI di Bitcoin menyentuh area oversold, 2 kali itu hanya kurang lebih di sekitaran 29 dan kalau di sini 27 lah anggapannya. 2 kali terjadi oversold dan kita menandai bottom bear market di area oversold tersebut. Jadi setiap kali weekly RSI di Bitcoin menyentuh area oversold, kita sudah berada di area bottom dari sebuah
bear market. Oke? Tetapi tentunya pasti ada argumen datang lagi. Tapi kok kali ini kan bisa jadi berbeda kok. Keadaannya berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Oke, saya sangat setuju. Bahwa tentunya selalu ada kemungkinan kali ini kita tidak akan mengulangi hal yang sama dengan terjadi beberapa kali sebelumnya. Tentunya ada. Tapi ini kita berbicara secara statistik gitu ya, bahwa masih 100%. Secara historis, kita melihat setiap kali weekly RSI menyentuh area oversold, itu kita sudah berada di bottom sebuah bear market. Oke? Dan sebenarnya untuk para investor jangka panjang, saat-saat seperti inilah yang kalian tunggu-tunggu gitu ya, bukan ketika harganya lagi naik seperti ini. Tapi justru ketika harga lagi terkoreksi dalam seperti ini, inilah saat-saat dimana kalian akan mendapatkan harga yang sangat murah, oke? Dan kalian bisa menyerok altcoin kesayangan kalian dengan harga yang luar biasa murah dan tidak akan mungkin kalian dapatkan ketika bull market terjadi. Oke, kalau kalian lihat Ethereum saja sekarang di harga 1376. Oke, 1370. Kita masih melihat Ethereum beberapa bulan yang lalu masih di harga berapa guys kalau kalian perhatikan. Nih, kita coba cek Ethereum ya. Nah, di bulan Maret kemarin, kita masih melihat Ethereum 3.400. Kalau misalnya kalian kemarin membeli Ethereum di 3.400, kenapa kalian sekarang malah takut membeli Ethereum di harga 1.370? Itu pertanyaan yang mungkin harus kalian tanyakan. Apakah secara fundamental Ethereum dan Bitcoin berubah? Saya rasa tidak. Secara fundamental sama saja guys. Apa yang berubah dari Bitcoin dan juga Ethereum? Tidak ada upgrade. Di Bitcoin tidak juga ada perubahan sama sekali. Sama-sama saja secara fundamental. Apakah adopsinya berkurang? Tidak juga. Tapi yang membuat harganya drop apa? Ya karena keadaan makro sekarang. Tapi itu tidak mengubah fundamentalnya. Bahwa sampai sekarang kita masih melihat aktivitas di belakang layar itu masih terus terjadi. Adopsi masih terus terjadi. Itu yang perlu kalian ketahui sebagai seorang investor jangka panjang. Oke? Dan kalau untuk short term gitu guys, kita mungkin zoom in ke 4-hour chart. Nah, saya melihat ada bisa dua senario yang bisa terjadi di sini guys. Oke? Pertama, kita bisa jadi membuat hal yang sama dengan yang terjadi di bulan Desember kemarin, di mana kita mendapati drop parah di sini. Kita konsolidasi, kemudian membuat sebuah fake out, gitu kan? Kemudian kita breakdown dari area low sebelumnya di sini, di area ini. Kemudian kita konsolidasi di bawah area tersebut. Nah, kalau senario ini yang terjadi, maka menurut saya probabilitasnya lebih besar bahwa kita akan kembali mendapatkan drop lebih jauh, mungkin menyentuh hingga ke sekitaran 22 atau 20 ribu. Oke, tetapi bedakan dengan yang terjadi di bulan Juli kemarin, bulan Mei 2021 kemarin. Kita juga mendapatkan hal yang sama, kita drop cukup parah, kemudian kita konsolidasi, membuat juga satu buah fake out, kemudian kita drop. Tapi kalau kalian perhatikan yang di sini, kita langsung mendapatkan rejection secara besar-besaran. Dan berarti kalau ini yang terjadi, kita berpotensi membuat semacam fake out. Oke, dan kalau misalnya ini yang terjadi, maka kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat Bitcoin mendapati semacam relief rally. Nah, ini udah pernah saya sampaikan juga di video beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika kita break ya di bawah area major support di sini, saya expect Bitcoin minimal untuk revisit ke area lower low di sini. Minimal ya guys, minimal. Dan baru dari sinilah kita akan ngelihat lagi apakah yang terjadi di sini hanya sebuah fake out untuk menjemput orang-orang yang buy di sini, ataukah kita akan konsolidasi di sekitaran area ini. Oke, seperti yang terjadi di sini yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini kita konsolidasi di bawah area lower low sebelumnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka probability-nya lebih tinggi kita akan kembali drop lebih jauh. Jadi kalau misalnya nanti kita melihat selama beberapa hari ke depan, kita hanya kurang lebih ranging di sekitaran 24 hingga 26 ribu dolar. Menurut saya ini pertanda bahwa memang kita akan drop lebih jauh dan mungkin menuju ke sekitaran 22.000 sampai 20.000. Tapi kalau dalam
1-2 hari ini kita tiba-tiba melihat market atau Bitcoin kembali ke sekitaran area 27.000, ini adalah pertanda besar bagi saya bahwa kemungkinan besar kita membuat sebuah fake out dan kemungkinan kita akan mendapatkan semacam relief rally ke atas. Baru mungkin kita akan membuat sideways yang lebih panjang. Itu ya, seperti juga yang terjadi di bulan Mei kemarin. Jadi pertandanya jelas ya guys, kalau dalam beberapa hari ke depan kita mendapati konsolidasi saja seperti ini, lebih baik lagi kalau tentunya kita mendapatkan bearish continuation pattern berupa bear flag atau bearish pennant dan lain sebagainya. Itu adalah pertanda besar bagi kita untuk beranggapan bahwa kita akan drop lebih jauh. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba mendapatkan rejection dan pump yang cukup deras sampai ke sekitaran area 27.000 dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan ya guys. Kalau misalnya terlalu lama juga itu menurut saya tidak akan terlalu efektif. Kalau misalnya dalam 1-2 hari ke depan atau bahkan hari ini kita melihat tiba-tiba di pump lagi ke sekitaran 27.000, maka ini besar kemungkinan kita hanya menjemput semacam likuidasi di sini dan kita kemungkinan akan mendapatkan semacam relief rally. Oke. Saya rasa jelas ya guys untuk itu, untuk penjelasannya, dan itu aja sih saya rasa yang perlu saya sampaikan juga untuk hari ini. Di 1 hour chart juga tentunya kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Yang ada kita tahu sekarang bahwa kita sudah sempat untuk breakdown dari area lower low sebelumnya. Sekarang kita mencoba untuk kembali masuk, namun tentunya belum ada konfirmasi apa-apa bahwa kita adalah membuat sebuah fake out ataukah kita akan membuat konsolidasi di sini. Kita mungkin perlu menunggu untuk beberapa waktu ke depan baru kita bisa melihat pattern tersebut tercipta. Dan ya selamat ya untuk kalian yang kalau misalnya udah ada short di sekitaran area di sini. Ya tentunya sekarang kalian udah dalam keadaan profit yang lumayan banget. Dan ingat, dalam keadaan market yang ekstrim seperti ini guys, jangan sampai terlalu greedy ketika kalian trading. Ketika kalian merasa sudah nyampe ke target kalian, ya sudah, kalian harus take profit. Jangan sampai kalian terlalu greedy karena sampai mungkin merasa wah ini bakalan drop terus, atau misalnya kalian ngerasa wah ini nggak bakalan bisa drop lagi, pasti akan naik dari sini, dan kalian terus buy dan buy. Itu yang biasanya akan membuat kalian termasuk list orang-orang yang ke liquid pada hari itu. Oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.